The Navy says all crew members were recovered from the sea and are in stable condition. The causes are Dalam waktu hanya 30 menit, Angkatan Laut Amerika Serikat kehilangan 2 pesawat tempur sekaligus, sebuah jet dan helikopter di perairan paling tegang di dunia. Di saat yang sama, Washington dan Beijing tengah bersiap untuk pertemuan penting tingkat pemimpin. Ironisnya, insiden ini justru terjadi di kawasan yang selalu diklaim aman dan terkendali. Apakah ini murni kecelakaan atau sinyal awal dari badai yang lebih besar? Tetap di sini, kita ungkap ironi dan misteri di balik jatuhnya 2 mesin perang Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. The Navy says all crew members were recovered from the sea and are in stable condition. The causes are Di tengah hamparan biru Laut Cina Selatan yang tampak tenang, ketegangan geopolitik sebenarnya memang terus bergejolak. Wilayah laut ini bukan hanya jalur perairan biasa, melainkan urat nadi ekonomi global yang dilalui sepertiga perdagangan dunia. Tak heran jika Laut Cina Selatan menjadi arena pertarungan pengaruh antara kekuatan global dan negara-negara presisinya. Salah satu aktor utama di kawasan ini adalah Amerika Serikat yang melalui Angkatan Laut Amerika Serikat secara rutin dengan menggelar operasi Freedom of Navigation untuk menegaskan hak berlayar di laut internasional. Pada saat insiden terjadi, Carrier Strike Group 11 yang dipimpin kapal induk USS Nimitz tengah beroperasi di perairan dekat Kepulauan Spratly, wilayah yang diklaim secara sepihak oleh China. Insiden ini terjadi pada hari Minggu sore waktu setempat, sekitar pukul 14.54, sebuah helikopter MH-60R Seahawk dari Skuadron Helikopter Maritim Strike Squadron 73 Battle Cats jatuh di laut saat menjalankan operasi rutin. Tim pencarian dan penyelamatan Carrier Strike Group 11 segera bergerak dan berhasil mengevakuasi 3 awak helikopter dalam kondisi selamat dan stabil setelah pemeriksaan medis di kapal induk. Sekitar 30 menit kemudian, sebuah jet tempur FA-18F Super Hornet milik Squadron Strike Fighter Squadron 22, Fighting Redcox, juga mengalami kecelakaan saat melakukan operasi penerbangan rutin. 2 awak jet berhasil melontarkan diri sebelum pesawat jatuh ke laut dan keduanya dievakuasi dalam kondisi selamat. Armada Pasifik Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa seluruh 5 personil yang terlibat telah ditemukan dalam keadaan selamat. Hingga kini, penyebab kedua kecelakaan masih diselidiki dengan dugaan sementara mengarah pada faktor teknis atau kondisi lingkungan. Bagi Beijing, kehadiran kapal induk raksasa Amerika Serikat di kawasan yang mereka sebut wilayah kedaulatan sejarah merupakan provokasi langsung. Di sisi lain, Amerika Serikat menilai langkahnya sah secara hukum internasional. Negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia ikut terjebak dalam pusaran rivalitas ini. Masing-masing memiliki kepentingan sendiri, keamanan maritim, akses sumber daya alam, dan kedaulatan wilayah. Bagi mereka, setiap gesekan militer di Laut Cina Selatan berarti potensi krisis yang bisa menyebar dengan cepat ke seluruh kawasan ASEAN. Ketika 2 pesawat Amerika Serikat jet tempur FA-18 Super Hornet dan helikopter MH-60 Seahawk jatuh hanya dengan selang 30 menit, perhatian dunia langsung tertuju ke Laut Cina Selatan. Insiden ini terjadi menjelang pertemuan penting antara Donald Trump dan Xi Jinping di tengah suasana diplomasi yang penuh ketegangan. Trump menyebutnya kecelakaan teknis, namun waktunya yang begitu berdekatan dengan agenda diplomatik penting menimbulkan tanda tanya besar. Baik, setelah memahami kronologi jatuhnya 2 pesawat tempur dari kapal induk USS Nimitz, kini saatnya kita menelusuri lebih dalam. Apakah ini sekadar kecelakaan biasa atau bagian dari permainan besar antara kekuatan dunia? Kehadiran Carrier Strike Group 11 di kawasan sensitif itu bukan sekadar latihan militer, tetapi simbol kekuatan Amerika untuk menegaskan dominasi di jalur laut strategis yang menjadi nadi ekonomi global. Sementara bagi China, setiap pergerakan kapal induk Amerika Serikat dianggap memamerkan kekuatan militernya
sekaligus ancaman langsung terhadap kedaulatan mereka atas wilayah yang diklaim di Laut Cina Selatan. Donald Trump sempat menyebut penyebab awalnya itu karena bahan bakar buruk. Tetapi analis militer melihat dua kecelakaan hampir bersamaan sebagai hal yang terlalu kebetulan untuk disebut wajar. Secara politik, insiden ini bisa dibaca sebagai pesan diam, baik itu dari Amerika Serikat maupun China, bahwa Laut Cina Selatan kini bukan hanya arena latihan, melainkan medan pengaruh global. Beijing menuding Washington kerap menggunakan kapal perang sebagai unjuk kekuatan. Dari sisi militer, kedua insiden memperlihatkan kompleksitas operasi di kawasan yang sudah lama jadi titik rawan. Peristiwa itu menimbulkan pertanyaan penting, apakah operasi rutin ini benar-benar murni latihan? Atau justru misi pengintaian dan tekanan strategis terhadap Beijing? Dalam konteks perang modern, setiap pergerakan aset udara bisa menjadi sinyal politik terselubung. Jika diasumsikan ada faktor eksternal, seperti gangguan elektronik atau intervensi radar dari kapal Cina, maka resiko eskalasi menjadi sangat nyata. Amerika Serikat bisa menganggapnya sabotase, sementara China akan menuduh pelanggaran wilayah. Dalam skenario terburuk, konfrontasi terbatas di udara atau laut dapat meletus sewaktu-waktu, menyeret negara-negara ASEAN ke dalam pusaran konflik yang tidak mereka inginkan. Kehadiran USS Nimitz di kawasan itu juga menjadi penanda bahwa Washington tak akan meninggalkan Asia Pasifik. Namun, bagi Beijing, setiap langkah itu adalah ancaman terhadap zona pengaruhnya sendiri. Jika situasi tak diredam, insiden ini bisa menjadi pemicu spiral konflik baru di tengah keseimbangan kekuatan yang semakin rapuh. Lantas, bagaimana Indonesia menempatkan dirinya? Indonesia memiliki dua peran penting yang sangat strategis. Sebagai negara besar di ASEAN dan sebagai aktor kunci dalam dinamika Laut Cina Selatan. Meskipun secara resmi menyatakan dirinya tidak termasuk ke dalam negara klaim di Laut Cina Selatan atau LCS, wilayah Z alias North Natuna Sea-nya tumpang tindih dengan peta 9 Dash Line dari Cina, sehingga Indonesia tetap berada di garis depan tantangan maritim. Indonesia juga aktif mendorong agar ASEAN dapat memainkan peran mediasi dan menjaga sentralitas ASEAN dalam meredam konflik, termasuk melalui percepatan penyelesaian Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Secara pragmatis, Indonesia menjaga keseimbangan antara hubungan ekonomi yang kuat dengan China dan kemitraan keamanan dengan negara-negara lain termasuk Amerika Serikat, sambil memperkuat kemampuan lautnya sendiri sebagai penjaga kedaulatan dan pengendali stabilitas maritim regional. Bagi Indonesia, kegagalan menjaga stabilitas di LCS atau LCS tidak hanya soal kedaulatan maritimnya sendiri, tetapi juga tentang kredibilitasnya sebagai negara besar ASEAN yang mampu menjaga perdamaian regional dan jalur perdagangan internasional. Sekarang kita beralih ke bagian yang paling krusial, melihat ke depan apa yang mungkin terjadi setelah insiden ini. Insiden jatuhnya pesawat tempur dan helikopter Amerika Serikat di Laut Cina Selatan bisa berkembang dalam beberapa skenario yang sangat berbeda. Skenario pertama, kecelakaan teknis murni, diplomasi tetap berjalan. Dalam skenario ini, kedua negara Amerika Serikat dan China menerima bahwa insiden tersebut adalah kegagalan operasional, mesin, cuaca, atau kesalahan manusia. Diplomasi pun tetap bergerak. Misalnya, pertemuan pemimpin berlangsung, pembicaraan kelanjutan mengenai kelautan dan keamanan dinegosiasikan, dan aspek militer dikendalikan agar tidak memicu eskalasi. Skenario kedua, berubah menjadi konfrontasi terbuka atau konflik terbatas. Jika insiden itu ditafsirkan sebagai provokasi atau sebagai uji batas oleh salah satu pihak, maka eskalasi bisa muncul. Amerika Serikat meningkatkan patroli, China memperkuat respon militer, negara ASEAN terlibat dalam aliansi atau tindakan bersama. Indikatornya bisa berupa peningkatan jumlah patroli kapal perang di Laut Cina Selatan, pernyataan keras dari pemerintah China atau Amerika Serikat, atau tindakan bersama dari ASEAN sebagai blok. Penetrasi udara, kapal pengawal, atau insiden tabrakan bisa memicu konflik terbatas.
Skenario ketiga, insiden menjadi tolak ukur untuk skenario besar masa depan. Apapun jalan yang diambil, insiden ini memberi sinyal kuat bahwa posisi strategis di Laut Cina Selatan akan menjadi indikator bagi geopolitik masa depan di Indo-Pasifik. Penambahan radar Cina, modernisasi armada Amerika Serikat, aliansi baru di kawasan ASEAN adalah bukti bahwa apa yang terjadi di Laut Cina Selatan bisa memetakan arah konflik atau kerjasama di dekade mendatang. Indonesia, sebagai negara besar ASEAN, harus siap menghadapi salah satu dari skenario ini dan mempertimbangkan langkah diplomasi maupun militer yang tepat. Pada akhirnya, pertanyaannya tetap, apakah ini hanya kecelakaan biasa atau sinyal baru dari konfrontasi besar yang akan datang? Bagi Indonesia, tak cukup hanya menonton. Negara ini harus menentukan sikap, memperkuat pertahanan dan memainkan peran diplomasi agar stabilitas kawasan tetap terjaga.